Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Umbu. Saya berasal dari kelas I, semester 2, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, struktur cerpen, dan ciri-ciri cerpen. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan karangan prosa fiksi berbentuk naratif yang lebih pendek daripada novel dan biasanya hanya menceritakan sedikit tokoh. Berikut ada unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik berasal dari luar cerita tersebut. Kita masuk yang pertama, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik memiliki beberapa bagian, yaitu tema. Ada bagian tema yang bisa dibahas dalam cerita pendek, mulai dari asmara, sosial, budaya, sampai keluarga. Kedua, tokoh dan penokohan. Dalam cerpen, ada tokoh yang berperan sebagai orang baik, orang jahat, atau orang yang biasa-biasa saja. Ketiga, latar. Unsur berikutnya adalah latar belakang terjadinya cerita. Keempat adalah alur. Alur dalam cerpen, apakah alur mundur maju, atau bahkan campuran. 5. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen juga masuk ke dalam unsur intrinsik. Keenam, ada amanat. Selanjutnya adalah amanat yang terkandung dalam cerita. Berikut unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terbagi atas beberapa bagian. Pertama, latar belakang hidup pengarang. Kedua, keadaan sosial politik masyarakat. Berikut struktur cerpen. Berikut adalah struktur yang ada pada sebuah cerpen. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Yang kedua, penggunaan kapan peristiwa. Ketiga, menuju pada adanya konflik. Keempat, puncak konflik atau klimaks. Kelima, penyelesaian. Dan yang terakhir, ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen dibagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Ceritanya fiktif atau rekaan. 2. Fokus pada satu aspek cerita. 3. Mengungkapkan masalah yang penting saja. 4. Menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. 5. Ceritanya pendek atau singkat. 6. Menggunakan bahasa yang tajam, sugestif, dan provokatif atau menarik perhatian. 7. Tokoh yang ditampilkan terbatas, sekitar 1-3 orang saja. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.